Halo sobat, di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan berbicara mengenai pameran yang sangat menyedihkan yang justru dilakukan di tengah kegelisahan masyarakat yang luar biasa setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Pameran tersebut adalah pelepasan serentak 23 narapidana korupsi dari penjara pada tanggal 6 September yang lalu. Ini jelas sangat menyakitkan masyarakat karena mereka tahu bahwa korupsi adalah penyebab utama kemiskinan massal penyebab utama pengangguran yang demikian hebat di seluruh negeri, sehingga sebagian besar tenaga kerja Indonesia sampai saat ini masih terjebak di sektor informal, sektor yang tidak bisa menjanjikan masa depan, dalam arti seseorang bisa kehilangan pekerjaan setiap saat hanya karena masalah suka atau tidak suka secara pribadi, atau majikannya sudah malas berdagang lagi, dan semuanya itu tidak ada konsekuensi hukum. Pameran yang sangat menjijikkan itu tentu saja juga berdampak pada investasi. Dalam arti, para investor yang datang ke Indonesia adalah memang investor yang sudah terbiasa bekerja sama dengan para koruptor. Dan mereka pada umumnya hanyalah perusahaan-perusahaan yang sangat berorientasi pada eksploitasi harta karun nasional, yaitu sumber daya alam. Mereka akan mengeksploitasi habis-habisan sumber daya alam di Indonesia dalam bentuk tanah dan hutan yang sangat luas dan kawasan-kawasan pertambangan yang sangat kaya. Artinya, pembabatan hutan dan pengusiran penduduk asli akan terus berlangsung, bahkan mungkin makin kejam. Sebagaimana kita ketahui, banyak orang kehilangan tanah mereka, tempat tinggal yang telah mereka diami bergenerasi, karena mereka diusir oleh investor yang entah bagaimana bisa memperoleh hak untuk mengelola tanah dan hutan mereka, dan bisa memperlakukan penduduk asli sebagai tamu, bahkan kriminal apabila tidak mau mengikuti kehendak mereka. Sebagaimana kita ketahui, korupsi yang merajalela menyebabkan persaingan bisnis menjadi tidak fair, karena mereka yang mendapatkan prioritas dari negara adalah yang betul-betul berani main suap, betul-betul berani berangkulan, bersahabat dengan para koruptor. Yang kedua, berhubungan dengan para koruptor juga berisiko, apalagi kalau koruptor tersebut memiliki kekuasaan sangat besar dalam menentukan perizinan. Sehingga suatu saat ketika terjadi sengketa, misalnya karena pihak koruptor ini minta terlalu besar sehingga terpaksa ditolak, mereka bisa saja mencabut izin yang berdampak sangat besar terhadap keberadaan perusahaan tersebut. Selain itu, korupsi yang demikian hebat juga berdampak pada meningkatnya ketakutan para investor serius, karena mereka bisa saja setiap saat diseret ke pengadilan kemudian divonis sebagai kriminal, meskipun mereka merasa sudah mematuhi semua peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Tapi sebagaimana kita ketahui, banyak sekali lubang-lubang hukum dalam sistem hukum kita, dan ini bisa dimanfaatkan oleh para koruptor yang bergerak di bidang hukum untuk melakukan pemerasan. Korbannya bisa siapa saja, dari orang yang paling kecil sampai pengusaha-pengusaha yang mereka anggap layak untuk diperas dan layak untuk dimasukkan ke penjara apabila tidak mau memenuhi tuntutan mereka. Nah, dengan demikian, apabila Anda memiliki mimpi bahwa Indonesia akan tumbuh menjadi negara maju karena tumbuhnya industri-industri manufaktur berdaya saing sangat tinggi di tingkat nasional maupun internasional karena sifatnya yang sangat padat teknologi, buang dulu impian itu. Anda akan berhadapan dengan para investor yang tidak bersahabat dengan lingkungan, yang suatu saat ketika mereka pergi, Anda dan kita semua
akan dihadapkan pada kerusakan alam luar biasa, di mana hutan-hutan gundul dan tanah menjadi kering, dan pada akhirnya kita semua mengalami kemiskinan yang tak terperikan. Oke, sobat di mana saja Anda berada, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya.